Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Maulinda, NIM U20191084. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang teori semiotika dari Ronald Barthes. Nah, perlu dipelajari terlebih dahulu bahwasannya semiotika merupakan cabang dari linguistik, dan semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda atau sik. Nah, di sini Ronald Barthes lahir di Paris, di negara Prancis pada tahun 1915 dan meninggal pada tahun 1980. Beliau merupakan salah satu bapak linguistik di dunia, di mana beliau ini merupakan salah satu murid daripada Ferdinand de Saussure. Nah, teori semiotika dari Ronald Barthes ini dikenal dengan istilah mitologi, di mana beliau juga merupakan penganut strukturalis dari Ferdinand de Saussure. Nah, di sini Ronald Barthes pernah membaca suatu karya yaitu Kursus Umum Linguistik Saussure. Nah, pada saat Ronald Barthes membaca, beliau beranggapan bahwa teori dari Ferdinand de Saussure ini merupakan tahap pertama. Nah, Ronald Barthes di sini beranggapan bahwa masih diperlukannya tahap kedua. Nah, apa saja tahap pertama dan kedua itu? Nah, pada sebelumnya Ferdinand de Saussure mempunyai konsep dalam semiotika, yaitu konsep signifier dan signified. Nah, signifier adalah penanda atau yang disebut dengan sig, dan yang kedua yaitu signified, yaitu petanda, seperti halnya contoh pada janur kuning yang melengkung. Nah, janur kuning melengkung itu disebut signifier atau penanda atau simbolnya, sedangkan signifiednya atau petandanya adalah adanya suatu pernikahan. Nah, ini termasuk konsep dari Ferdinand de Saussure. Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu dari Ronald Barthes di sini beranggapan bahwa diperlukannya sistem tahap kedua yaitu sistem mitos. Nah, tadi sebelumnya yang Ferdinand de Saussure itu beranggapan bahwa teorinya ada dua kunci yaitu signifier dan signified atau disebut juga dengan linguistik. Nah, di sini Ronald Barthes juga beranggapan bahwa diperlukannya sistem mitos, yaitu ada dua kunci. Yang pertama yaitu konotasi dan denotasi. Nah, makna yang pertama tadi denotasi atau konotasi ya. Nah, denotasi di sini adalah makna sebenarnya atau makna kamus, sedangkan denotasi di sini adalah bukan makna sebenarnya atau disebut dengan makna kiasan atau konseptual. Nah, dari kedua tersebut, sistem linguistik dan sistem mitos. Nah, sistem linguistik ini hasilnya nanti ialah denotatif. Dan kemudian sistem mitos ini setidaknya nanti akan memunculkan makna konotatif. Misalnya contoh pada meja hijau. Nah, meja hijau ketika dimaknai secara denotasi atau makna sebenarnya, maka disebut meja yang berwarna hijau. Sedangkan makna denotasinya atau makna denotasi kan tadi makna sebenarnya ya, maka meja hijau diartikan sebagai meja yang berwarna hijau. Sedangkan makna konotasi atau makna bukan sebenarnya atau makna kiasan atau lebih mendalam lagi, lebih menjabar, lebih luas, maka meja hijau di sini bukan diartikan sebagai meja yang berwarna hijau, tetapi meja hijau di sini artinya adalah pengadilan. Nah, jadi lebih sederhananya teori semiotika dari Ronald Barthes ini ada 4 poin kata kunci, yaitu sig atau tanda atau simbol sendiri, denotasi sebenarnya, makna sebenarnya, dan konotasi
bukan makna sebenarnya atau kiasan ya, yaitu, dan yang terakhir yaitu mitos. Nah, ketika ada simbol yang kita analisis, simbol itu disebut sik tadi atau tanda ya, simbol sendiri. Kemudian sik tadi akan dimaknai secara internal menjadi makna denotasi. Kemudian makna denotasi tadi digali lebih dalam lagi dan lebih luas sehingga menjadi makna konotasi. Dari makna konotasi tadi akan dipolitisasi dan diidealisasi sehingga menjadi sistem mitos. Seperti halnya contoh ketika saya mempunyai coklat yang berbentuk love atau berbentuk hati. Nah, saya memberikan coklat tadi itu yang berbentuk hati kepada teman saya. Nah, ketika coklat itu tadi diartikan sebagai coklat yang berbentuk hati tadi diartikan sebagai tanda atau simbol ya, berbentuk hati simbol. Jadi jika diartikan dengan makna denotasi, maka sebatang coklat yang berbentuk hati ini jika diartikan sebagai denotasi tetap menjadi sebatang coklat yang berbentuk hati, di mana sebatang coklat yang mempunyai rasa manis dan yang berbentuk hati diibaratkan dengan keindahan ya. Nah, jika diartikan dengan makna konotasi, maka berubahlah jadi makna yang lebih luas penjabarannya. Sebatang coklat yang berbentuk love ini dimaknai sebagai ungkapan perasaan. Nah, dimana seperti sehari Valentine. Hari Valentine di sini kebiasaan orang banyak yang memberi coklat. Karena apa? Coklat tersebut sebagai isi hati atau perasaan kasih sayang. Nah, ketika saya memberikan coklat yang berbentuk hati tadi kepada teman saya di hari Valentine, maka dianggaplah sebagai bentuk rasa kasih sayang saya kepada yang teman saya yang menerima. Nah, itulah yang disebut sebagai mitos. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.